Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah mempelajari banyak hal. Beberapa minggu yang lalu kita belajar dari dioda. Setelah dioda kita bicara tentang transistor. Transistor itu macam-macam, ada BJT, ada JFET, ada MOSFET. Untuk BJT itu ada transistor NPN, ada transistor PNP, dan seterusnya. Dan sebaiknya kalian kembangkan sendiri ya. Nah, yang belum saya ungkap dalam hal ini adalah bagaimana sih cara kerja dari dioda Zener. Karena ini juga pasti akan kalian temui di semester-semester yang akan datang. Nah, saya tidak akan membahas tentang secara detail tentang dioda Zener, kapan dia breakdown, kapan dia akan on, off, karena kalian sudah mengerjakan tugasnya minggu lalu. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk dari karakteristik dari dioda Zener. Nah, sebelum masuk ke dioda Zener, saya ingin mencoba untuk mereview ulang apa yang terjadi dengan dioda, sehingga kita akan tahu perbedaan antara dioda dengan Zener. Nah, seandainya saya mempunyai tegangan dari sumber di sini, phase source itu mempunyai amplitudo sebesar 5 volt. Phase source-nya itu sama dengan 5 volt dalam bentuk sinusoida, dan di sini ada resistansi yang sangat kecil sehingga bisa kita abaikan. Kemudian kita pasang dioda. Bagaimana ketegangan outputnya? Nah, ketika dioda itu juga mengalami reverse dan bias. Reverse bias dan forward bias. Reverse bias adalah ketika tegangan ketika sumber tegangan yang mengenai dioda berlawanan arah dengan arah tegangan dari anoda itu sendiri, dioda itu sendiri. Sedangkan kalau forward itu sumber tegangan itu searah dengan tegangan diodanya. Jadi yang ini negatif, ini positif. Sumbernya juga begitu. Nah, ketika reverse itu diodanya, pada saat reverse dioda itu akan menjadi off, dan ketika forward itu ketika tegangan sumber lebih kecil dari tegangan breakdown voltage dari dioda 0,7 volt, maka V output itu akan sama dengan V source. Dan ketika tegangan V sumber itu lebih besar dari tegangan breakdown voltage dari dioda, maka V output akan sama dengan 0 volt. Atau bisa dikatakan hubung singkat. Oke. Nah, ketika tegangannya, sekarang kita bicara tentang reverse-nya dahulu. Ketika tegangan dioda adalah ini adalah tegangan sumber. Tegangan dioda saya beri tegangan 0 volt, maka di V output ini juga 0 volt. Ketika saya naikkan menjadi 1 volt, maka di sini juga 1 volt. Ketika saya misal di sini adalah 3 volt, maka di sini juga 3 volt. Gitu. Ketika saya naikkan menjadi 5 volt, karena ini saya tadi membuatnya sumber tegangan 5 volt, maka di sini juga 5 volt. Ketika tegangannya menjadi turun 4 volt, di sini ikut turun 4 volt. Jadi loopnya adalah seperti ini. Silakan direview ulang di
pelajaran awal kita, sehingga bentuk gelombangnya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Ketika tegangan ketika tegangan sumber lebih besar daripada ketika tegangan sumbernya itu lebih besar daripada ketika tegangan sumbernya itu berlawanan arah, maka dia off. Karena dia off, maka tegangannya masuk ke sisi beban, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ketika reverse, ketika tegangannya di bawah 0,7 volt, maka dia akan sama dengan tegangan beban. Dan ketika lebih dari 0,7 volt, dan dia akan menjadi short, tegangannya short, hubung singkat. Jadi bentuknya seperti ini. Gitu ya. Silakan dibuka ulang di pelajaran awal kita. Ini habis itu ini adalah diodanya forward. Terus ini adalah bias, demikian seterusnya. Kalau forward berarti bentuknya adalah seperti gitu. Ini kita review ulang tentang dioda. Jadi bentuk diodanya seperti ini. Bagaimana dengan Zener? Sekarang kita bicara tentang Zener. Nah, pada Zener itu kita juga membagi menjadi dua, yaitu pada keadaan reverse dan keadaan forward. Reverse ketika dioda Zenernya berlawanan dengan arah sumber, sedangkan forward itu searah. Gini. Nah, pada kondisi reverse itu ada aturan bahwa, ini penting ya, ada aturan bahwa ketika tegangan sumber phase source itu lebih kecil daripada tegangan breakdown voltage dari Zener, maka tegangan outputnya itu akan sama dengan tegangan phase sumber. Gitu. Ketika tegangan phase sumber lebih besar daripada tegangan breakdown voltage dari Zener, maka V output akan sama dengan tegangan breakdown voltage dari Zener. Di bagian reverse itu, ketika tegangan sumber phase source itu lebih besar tegangan breakdown voltage Zener saat forward, yaitu sama dengan 0,7 volt, maka V output akan sama dengan V sumber. Dan ketika V sumber tegangannya lebih besar daripada tegangan breakdown voltage dari Zener ketika forward, maka V output akan sama dengan tegangan breakdown voltage dari Zener ketika 0,7 volt. Ini adalah cara kerja dari Zener. Nah, kalau kita ingin melihat dari grafiknya, bagaimana bentuk grafiknya adalah seperti ini. Kita bicara tentang reverse-nya dahulu. Ketika tegangan sumber lebih kecil daripada tegangan breakdown voltage dari V
tegangan breakdown voltage dari Zener, maka tegangan output sama dengan tegangan sumber. Perlu diketahui bahwa Zener itu mempunyai tegangan sendiri ketika dia mengalami reverse, yaitu tegangan breakdown voltage dari tegangan breakdown voltage dari Zener ketika mengalami reverse itu macam-macam di pasaran. Ada yang 3,3, ada yang 5,1 volt, ada yang 6,8 volt, ada yang 9,1 volt, dan seterusnya. Ya, itu ada di pasaran. Nah, jadi Zener itu mempunyai breakdown voltage-nya itu ada 2 biji akhirnya. Ada breakdown voltage ketika reverse dan ada breakdown voltage ketika forward. Nah, sekarang kita mencoba untuk reverse-nya dulu. Seandainya saya anggap bahwa breakdown voltage dari Zener, dalam hal ini D Zener, itu sama dengan 3,3 volt, maka apa yang terjadi? Ketika tegangan sumbernya ini adalah V sumber, ini adalah V output, ketika sama dengan 0 volt, maka tegangan output sama dengan 0 volt. Ketika sumbernya saya naikkan menjadi 1 volt, maka di sini juga ikut 1 volt. Ketika saya naikkan menjadi 2 volt, ternyata 2 volt itu lebih kecil dari tegangan breakdown voltage dioda ketika reverse. Berapakah tegangan voltage ketika reverse? 3,3 volt. Sehingga tegangan output sama dengan tegangan sumber, berarti naik. Ketika tegangannya saya naikkan menjadi 3,3, maka ketika 3,3 lebih kecil daripada 3,3 breakdown voltage, maka V output, oke, saya kasih 3,3. Nah, sekarang ini apabila saya mempunyai sumber V, tegangan sumbernya adalah V source-nya itu ada sinusoida dengan amplitudo 5 volt. Maka di sebelah sini adalah 5 volt. Ya. Nah, ketika tegangannya saya naikkan menjadi 4 volt, di sini 4 volt, turun 4 volt. Apa yang terjadi ketika tegangannya 4 volt lebih besar dari tegangan breakdown voltage dari dioda 3,3? Apa yang terjadi? Bahwa ternyata tegangan outputnya sama dengan tegangan breakdown voltage-nya. Gitu. Ketika saya naikkan menjadi 5 volt lebih besar daripada tegangan breakdown voltage dari Zener, maka 3,3. Demikian seterusnya bentuknya. Sehingga ketika turun di bawah tegangan breakdown voltage dari Zener, dia akan turun. Sehingga bentuk gelombang akhirnya itu ketika reverse adalah seperti ini. Dan ini adalah 3,3 volt tegangan breakdown voltage dari Zener. Gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika mulai forward? Jadi ketika reverse bentuk loopnya adalah seperti ini. Sekarang kita melihatnya dalam bentuk reverse. Reverse artinya ini reverse. Sekarang kalau forward itu adalah seperti ini, searah dengan Zenernya. Ketika sumbernya lebih kecil dari tegangan breakdown voltage dari Zener ketika forward 0,7 volt, maka tegangan output akan sama dengan tegangan sumber. Seandainya ini adalah 0,7 volt, maka ini di sini adalah seperti ini. Dan ketika V sumbernya itu lebih besar daripada tegangan breakdown voltage-nya,
maka dia akan sama dengan 0,7. Demikian seterusnya. Jadi ada perbedaan signifikan dari dioda dan Zener. Jadi paham ya sekarang ya. Jadi bentuk diodanya akhirnya seperti ini. Bentuk Zenernya adalah seperti ini.